Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Dr. Sri Sundari SHMM mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, materi kita kali ini luar biasa, membakar semangat saat gagal di depan mata. Sahabat, setiap kita pasti merasakan kegagalan. Ada yang jauh-jauh hari sudah siap menerima suatu kegagalan. Sehingga ketika menghadapi benar-benar gagal, orang tersebut hanya merasakan sakit sesaat. Namun segera kembali bangkit meninggalkan kegagalan tersebut. Tapi sahabat, ada sebagian dari kita yang terlena dengan kegagalannya. Dan ini yang sangat berbahaya. Memang sahabat, tidak bisa kita pungkiri lagi. Saat kita gagal, terjadi sontak ada rasa kecewa, marah, malu bercampur menjadi satu. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan membentuk rasa putus asa. Untuk itu sahabat, kita harus menanamkan mindset di dalam diri kita, bahwa gagal bukan berarti kita hina. Kegagalan adalah sukses yang tertunda, itu kata bijaknya. Kegagalan merupakan salah satu proses dalam menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Setiap kegagalan yang terjadi, kita akan merasakan dan menemukan kekuatan baru yang maha dasar. Menempa jiwa semakin kuat, daya pikir kita terpicu untuk lebih cepat dan lebih kreatif. Serta kita pun menyadari kelemahan yang kita miliki. Sahabat, bagaimana cara menjinakkan hati kita yang saat gagal? Yang dimana gagal tersebut lagi-lagi di depan mata kita. Berikut beberapa tips untuk menghindari kegagalan. Pertama, menyerah? No way, jangan sampai kita menyerah. Yang kedua, tingkatkan imun semangat kita. Yang ketiga, curhatlah pada orang yang tepat. Yang keempat, positive thinking. Yang kelima, selalu dekatlah kepada Sang Pencipta kita. Sahabat, menyerah? No way. Menyerah 11-12 dengan putus asa. Bila sahabat mendapatkan kegagalan, sahabat harus tetap berjuang, sahabat tetap maju, sahabat tetap hidup. Itu namanya sahabat menjadi orang yang siap dengan kegagalan. Harus bangkit dengan berbagai cara. Misalnya merenungkan, introspeksi diri, dan revisi mengapa dan apa penyebab kegagalan tersebut. Kenapa kita bisa jatuh atau gagal? Itu pertanyaan yang mendasar. Jawabannya adalah agar kita dapat belajar bangkit dan berdiri. Proses bangkit dan berdiri inilah yang akan menghantarkan kita dalam kesuksesan di depan mata. Salah satu kata bijak mengatakan bahwa kegagalan merupakan sebuah buku keberhasilan yang akan terbuka jika kita ikhlas menerima kegagalan tersebut sebagai pelajaran. Sahabat, poin kedua adalah tingkatkan imun semangat. Apa itu imun semangat? Jadikan kegagalan sebuah motivasi agar sahabat menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Hargai diri sendiri, sayangi diri sendiri, manjakan diri sendiri. Hal demikian bagian dari cara kita memprotek agar imun semangat tetap terjaga di dalam diri kita. Sering kita mendengar kata bijak bahwa yang penting bukan jumlah berapa kali gagal itu terjadi, namun yang paling penting adalah berapa kali kita mampu bangkit dari kegagalan tersebut. Sahabat, poin berikutnya adalah curhat pada orang yang tepat. Sesuatu yang dirasa memang sebaiknya dikeluarkan agar tidak terjadi bom di suatu saat nanti. Beberapa cara untuk tempat curhat atau ajang meluapkan emosi. Meluapkan emosi dengan menulis. Tulis apa yang dirasakan, tulis apa yang ingin dilampiaskan. Meluapkan emosi dengan berolahraga.
Berikutnya dengan meluapkan emosi dengan self affirmation atau afirmasi diri. Merupakan konsep penguatan keyakinan dengan menanamkan dalam pikiran dan keyakinan positif pada diri sendiri. Misalnya, dalam ketenangan jiwa, mata dipejamkan, lalu berulang-ulang katakan, "Saya bisa, saya mampu, saya sanggup, saya kuat, saya tidak menyerah." Berikutnya, sahabat bisa lakukan curhat dengan sang ibu, sang ayah, dengan adik, dengan kakak, atau pasangan, atau siapa yang menurut sahabat dapat diajak berdiskusi. Tidak untuk saling menyalahkan, namun menjadi oase dan penyejuk dikala hati merasa kacau dan terluka. Sahabat, berikutnya adalah positive thinking. Selalulah berpikir positif dengan apa yang sudah terjadi. Merupakan salah satu cara untuk bangkit dan berdiri dari satu kegagalan. Karena pikiran kita positif akan membawa semangat dan membantu untuk berpikir jernih. Tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap kendala pasti ada solusinya. Asalkan pikiran kita selalu positif, sehingga akan menghasilkan solusi positif yang lebih baik lagi. Bangkit setelah gagal dan tanamkan dalam pikiran kita bahwa sukses sudah di depan mata. Kegagalan bukanlah bagian dari kekalahan, namun kegagalan itu jadi modal kuat untuk lebih maju lagi, asalkan diri kita mau belajar dari kegagalan tersebut. Sahabat, poin berikutnya adalah selalu dekat kepada Sang Pencipta. Ketika kita terpuruk, selalu yakin pasti ada jalan keluar, dan selalu percaya bahwa Sang Pencipta memberikan cobaan kepada umatnya sesuai kapasitas dan kemampuan umatnya. Selalu mendekatkan diri kepada Sang Khalik agar kita tidak jauh terburuk lebih dalam lagi. Tuhan selalu menolong umatnya dengan cara terbaiknya. Tuhan juga tidak akan membebankan umatnya di luar kemampuannya. Tidak ada kata gagal jika masih ada harapan. Masih punya impian dan kaki masih dapat melangkah. Karena kegagalan sebenarnya ketika kita tidak bisa lagi melangkah, tidak lagi bisa memiliki harapan, dan tidak lagi bisa bermimpi. Itulah kegagalan itu sesungguhnya. Tapi bila kita masih punya impian, itulah keberhasilan itu sesungguhnya. Sahabat, demikianlah materi kita kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.